save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage. Hai Sobat Harjo, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Harus dong ya. Seperti biasa hari ini Kalisa bakal bacain headline dan tajuk dari koran fisik Harian Jogja dan berita-berita teratas dari harianjogja.com edisi Jumat 12 Agustus 2022. Sekarang Kalisa sudah bersama salah satu redaktur Harian Jogja, Mas Nugroho Nurcahyo, atau biasa kita panggil Mas Popon ya Mas ya. Nah, sebelum kita ke tajuk, saya akan membacakan headline news dari koran fisik dulu, di mana judulnya adalah akses Danais diperluas. Di sini Pemda DIY akan terus memberikan kesempatan kepada kelurahan untuk mengakses dana keistimewaan atau Danais lebih luas, terutama untuk mendukung reformasi kelurahan. Masih ada beberapa kelurahan yang sudah diberikan alokasi tetapi tidak dicairkan, salah satunya melalui program Jaga Warga. Kelurahan memiliki komitmen dengan beragam programnya yang dapat berdampak bagi masyarakat. Nah, bersama dengan Mas Popon kita akan membahas tajuk koran fisik Harian Jogja hari ini yang judulnya adalah Kelola Retribusi Wisata dengan Maksimal dan Akuntabel. Bisa dijelaskan Mas sikap Harian Jogja dalam tajuk hari ini? Oke Mbak Kal, jadi Harian Jogja kemarin bersikap terhadap wacana, ini baru wacana ya, wacana bagaimana pemerintah kabupaten itu mengelola pemasukan daerah dari retribusi wisata. Nah, selama ini retribusi wisata seperti kita tahu banyak yang kemudian penerimaannya bocor. Jadi ada beberapa rentang waktu yang mungkin Mbak Kal pernah masuk ke wilayah pantai gitu. Malam-malam nggak ada yang jaga posnya. Pernah belum seperti itu? Belum, kalau malam belum pernah. Itu kemarin jadi modus orang untuk salah satunya masuk ke kawasan wisata tanpa terdeteksi ketika ada aturan masuk ke kawasan wisata harus dipindai peduli lindungi. Nah, terus kemudian diperiksa itu mereka rata-rata ngambil jam-jam malam gitu, dan padahal itu adalah jam yang sebenarnya menjadi potensi pendapatan daerah melalui retribusi wisata. Di Bantul sendiri ada beberapa kebocoran pendapatan daerah dari retribusi itu, dan kemudian muncul wacana bahwa sebaiknya pos retribusi atau pemungutan retribusi untuk masuk wisata ini dikelola oleh badan yang independen yang sifatnya kerjasama, jadi nggak langsung dikelola oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah. Karena selama ini yang mengelola pemungutan retribusi wisata khususnya di wilayah pantai di Bantul itu dikelola oleh Dinas Pariwisata. Padahal tugas pokok fungsi dari Dinas Pariwisata ini sebenarnya kan bukan untuk itu, bukan untuk memungut retribusi. Akhirnya yang terjadi di lapangan itu tidak maksimal gitu, karena ada beberapa jam yang tidak dijaga karena petugasnya nggak mungkin 24 jam, padahal pariwisata itu bisa masuk ke pantai itu kan nggak dibatasi jam ya, mau datang jam 1 malam, mau datang pagi-pagi juga boleh gitu. Nah, itu seringkali tidak terjaga. Dan ada banyak faktor lah yang kemudian pengelolaan pemungutan retribusi ini dianggap tidak maksimal oleh Dewan gitu. Dan kami sepakat dengan itu karena beberapa kali pemberitaan di beberapa tahun terakhir ini isunya hanya retribusi bocor, pendapatan kurang dari target dan segala macam. Nah, kebetulan sebelumnya sebelum di Bantul, wacana muncul di Bantul ini ada di Gunung Kidul yang memang sudah lebih dulu. Kalau Mbak Kal masuk ke kawasan wisata Baron itu yang ngelola pos penarian retribusi ketika masuk ke kawasan wisata itu sudah bukan lagi dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, tapi sudah dikelola oleh kelurahan setempat. Ini menariknya karena dengan bentuk kerjasama seperti ini ada share, ada bagi pendapatan. Yang jelas kalau dikelola oleh kelurahan, nanti kelurahan juga akan punya target untuk menambah pendapatan untuk kelurahannya. Otomatis adanya wisata ini kan, sifat wisata ini kan harusnya langsung dirasakan ke publik ya, orang bisa langsung jualan lapak-lapak di situ, terus langsung dirasakan langsung lah sama masyarakat. Nah, ini juga bagian dari itu, ketika pos retribusi ini dikelola oleh masyarakat, dalam hal ini kelurahan, itu kembali ke masyarakatnya lebih cepat. Jadi mungkin untuk pembangunan wilayah sekitar itu bisa lebih cepat terasa daripada masuk dulu ke Pemkab baru didistribusikan ke kelurahan. Nah, modelnya sih masih belum jelas ya, karena ini baru wacana, tapi kami sepakat dengan ini dikelola
agar lebih nanti lebih serius, menarik retribusinya ini serius gitu, karena selama ini memang sering sekali meleset dari target ya, dan isunya isu kebocoran terus yang muncul gitu. Jadi ketika nanti dikelola, entah itu kelurahan atau kemarin ada usulan juga dengan badan usaha yang pokoknya yang independen gitu. Kalau badan usaha khawatirnya itu nggak langsung kembali ke masyarakat gitu. Tapi kalau kelurahan atau lewat BUMDes atau barangkali lewat koperasi itu malah lebih bagus lagi, karena nanti kembali ke anggota dan anggotanya masyarakat sekitar gitu. Jadi saya kira usulan Dewan ini kami bersikap di redaksi itu kita mendukung seperti itu, karena pengelolaan wisata yang dikelola oleh daerah itu biasanya ya itu yang terjadi, retribusinya tidak maksimal, terus akuntabilitasnya kurang. Cuma ada catatan di sini ketika dikelola oleh pihak ketiga, biar tidak terjadi kebocoran lagi, harus ada mekanisme khusus untuk mensupervisi ini. Jadi yang diperlukan di sini ada transparansi ya, transparansi pemasukan yang sebenarnya dan model bagaimana biar pemasukan ini nggak bocor. Jadi misalnya yang masuk sebenarnya aja 60.000 wisatawan, tapi yang masuk retribusinya hanya tercatat 50.000 kan, ada selisih 10.000. Nah ini harus bisa teraudit dengan baik, bisa termonitor dengan baik. Jadi wisatawan walaupun cuma satu itu jangan sampai terlewat gitu, karena ini akan menjadi pendapatan daerah, dan yang paling penting ini akan kembali langsung ke masyarakat, kan ada share profit ke kelurahan tadi. Kalau yang dipilih adalah opsi kelurahan ya. Saya kira itu ya suara kami tentang ini ya, tentang retribusi yang diserahkan ke pihak ketiga itu. Jadi pada dasarnya kami sangat mendukung, karena ini menuju ke pengelolaan yang lebih profesional. Karena selama ini memang itu di luar tupoksi gitu. Jadi ya kalau Mbak Kal sehari-hari tugasnya ini misalnya acara seperti ini, tapi kemudian diberikan beban yang lain kan bisa jadi tidak maksimal gitu ya. Jadi begitulah logikanya, lebih mudahnya. Oke, berarti bisa saya simpulkan berarti sikap Harian Jogja dengan wacana retribusi wisata yang dikelola oleh badan independen atau pihak ketiga itu mendukung ya, agar tidak ada kebocoran dana dan menyampaikan dan sampai target. Itu pun harus ada transparansi pendapatan sehingga bisa jelas gitu ya pengelolaan retribusi wisatanya. Baik, terima kasih Mas Popon atas penjelasan tajuk hari ini. Nah, selain pengupas editorial hari ini, Kalisa juga bakal bacain berita-berita teratas dari harianjogja.com edisi 12 Agustus 2022. Langsung aja kita baca berita yang pertama. Berita pertama, Menteri Perdagangan Zulhas sebut harga pangan di Jogja paling murah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga kebutuhan pokok di daerah istimewa Yogyakarta adalah yang paling rendah dibandingkan dengan daerah lain, khususnya luar Jawa. Zulkifli Hasan usai melakukan pemantauan harga di Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta pada Kamis 11 Agustus 2022 mengatakan harga pangan seperti cabai merah di tingkat perdagangan Pasar Wates sekitar Rp50.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp60.000 per kilogram. Lebih lanjut, ia mengatakan harga daging ayam juga mengalami penurunan. Saat ini harga daging di DIY berkisar Rp27.000 sampai Rp28.000 per kilogram. Kemudian harga minyak goreng curah sudah turun dari kisaran Rp20.000 per kilogram menjadi Rp16.000 per kilogram. Berita kedua, 6 kecamatan di Gunung Kidul kekeringan. BPBD Gunung Kidul mencatat ada 6 kapanewon atau kecamatan di wilayahnya yang telah melaporkan terdampak kekeringan. Data itu masih bersifat sementara karena belum semua kapanewon melaporkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunung Kidul, Sumadi, mengatakan terus melakukan pendataan terhadap wilayah-wilayah terdampak kekeringan di musim kemarau. Hingga sekarang ada 6 kapanewon yang melaporkan masalah kekeringan. Keenam kapanewon tersebut yaitu Kapanewon Semin, Kapanewon Palian, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Ngelipar, dan Kapanewon Semanu. Meski demikian, ia belum bisa memaparkan data secara rinci karena ada beberapa kapanewon yang hanya memberikan data kelurahan. Berita ketiga, Jokowi tambah 13 proyek strategis nasional baru, pakai duit dari mana? Presiden Joko Widodo menambah 13 proyek strategis nasional atau PSN baru. Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP
mendorong pembangunan 13 PSN baru ini agar tepat waktu dan tepat sasaran. Penetapan 13 PSN baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7/2021 tentang perubahan data proyek strategis nasional. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susi Wijono mengatakan pemerintah selalu mengevaluasi progres masing-masing PSN termasuk pembiayaan proyek. Sobat Harjo, selain 3 berita tadi, masih ada berita-berita teratas lainnya yang bisa Sobat Harjo baca di harianjogja.com atau langsung klik aja link yang ada di description box. Sebelum pamit, kali saya ingetin lagi buat like, komen, share, dan follow akun media sosial, juga subscribe YouTube channel Harian Jogja. Hari ini Kalisa Kairina dan Mas Nugroho Nur Cahyo pamit undur diri dan sampai jumpa. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against